Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah teman-teman, kali ini Jiwa Tua 2 mau menceritakan mengenai suatu atau sebuah sumber mata air yang ada di daerah Dieng, dataran tinggi Dieng, yang ada yang menyebut negeri di atas awan juga, atau negeri ada yang daerah disebut juga tempat para dewa. Nah tempat ini kemarin waktu saya ke Dieng itu saya sempat ke sana karena merupakan salah satu tujuan wisata di Dieng, dan menurut mitos atau legenda atau yang disebarkan dari mulut ke mulut, lokasi ini adalah sumber mata air dari sungai Serayu. Tempat ini biasa disebut sebagai atau dinamakan Tuk Bimo Lukar, atau yang kadang orang menyebut Tuk Bima Lukar. Nah, bagaimana mitos atau terjadinya tuk atau mata air ini, simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah menyampaikan saya akan membicarakan mengenai Tuk Bimo Lukar. Tuk Bimo Lukar yang saat ini menjadi salah satu tujuan wisata di Dieng. Tuk Bimo Lukar ini konon merupakan mata air masa purba. Dari zaman purba dulu sudah ada, kemudian dipakai oleh pada masa Hindu itu dipakai sebagai seperti patirtan ya, patirtan yang dibangun oleh masyarakat Hindu waktu itu di Dieng. Sebagai patirtan ini untuk tempat menyucikan diri sebelum beribadah. Nah sampai sekarang juga masih dipakai untuk seremonial oleh umat Hindu. Nah, asal usulnya ini yang menarik adalah pada saat itu saya mencari tahu bagaimana sih asal usulnya Tuk Bimo Lukar ini, karena berdasarkan cerita pemandu wisata saya waktu itu, dan kemudian saya berusaha mencari referensi lain. Tuk Bimo Lukar ini konon dibuat oleh Bima atau Bimo atau Werkudara, salah satu dari Pandawa 5. Nah, pada saat itu konon Bima ini disuruh mencari sebuah mata air. Kemudian dia menemukan di suatu tempat yang dirasa cocok bahwa di situ airnya banyak. Nah, pada saat Bima ini menggali mata air itu, dia melepas semua busananya. Kalau orang Jawa bilang lukar, dia tinggal lepas busananya. Kemudian dia membuat lubang air. Nah, ini yang unik adalah dia membuat lubang air dengan alat kelaminnya. Kemudian lubang itu diisi dengan air seni atau air kencing, karena itu merupakan petunjuk yang diperoleh
oleh Bima untuk mendapatkan mata air tersebut. Setelah sungai itu setelah selesai membuat sungai, dia melihat seorang gadis cantik mandi di sungai itu. Bima juga akhirnya terpana melihat wanita cantik itu. Kemudian terucap dari mulut Bima untuk wanita itu adalah Siro Ayu. Tulisannya Sira Ayu. Nah, Bima bilang begitu, Siro Ayu. Kemudian Siro Ayu itu oleh masyarakat dijadikan menjadi nama sungai. Sungainya adalah Serayu. Nah, dipercaya mata air yang dibuat oleh Bima ini kemudian menjadi sumber mata air dari Sungai Serayu. Nah, tempat ini masih dipakai, masih dipercaya oleh beberapa orang juga. Kalau kita cuci muka atau minum air dari situ, itu akan membuat kita itu awet muda. Tapi ini masih percaya tidak percaya ya di situ. Dan sampai saat ini juga masih ada, nanti ada di videonya, di mata air itu masih ada orang menaruh sesajiannya. Ada bunga, ada dupa, juga ada kemenyan. Karena ya kita sebagai di lingkup orang Jawa itu masih mempercayai di di tempat-tempat kuno itu pasti ada yang menjaga. Itu sebenarnya lebih ke hubungan manusia dengan dunia mistis orang Jawa. Di gambar itu nanti di video itu ada di mata air itu ada semacam pancuran. Pancuran itu konon melambangkan dari Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni itu ada dua jalat wara kiri kanan, itu nanti akan seperti pancuran air, yaitu lambang dari batu lingga ada di situ bentuknya, dan yang muncrat ke bawah itu adalah yoninya. Di Tok Bimo Lukar ini ada versi lain. Versi lainnya adalah perjalanan dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini senang berdakwah ke Jawa bagian bawah ya. Pada saat beliau mengendarai entah kapal, entah perahu waktu itu, kapalnya beliau itu membentur tepian sungai yang sangat lebar serta dalam. Nah, pada saat membentur itu Sunan Kalijogo melihat kepala perempuan berwajah manis cantik muncul tiba-tiba di tengah permukaan sungai. Nah, dari hal itu kemudian Sunan Kalijogo kemudian menamakan sungai itu menjadi Sungai Serayu. Tapi ini terlepas dari percaya atau tidak percaya, karena ini merupakan cerita turun temurun yang diturunkan dari nenek moyang leluhur sampai ke kita sekarang. Itu masih berjalan cerita itu, masih dipercaya cerita itu. Oh ya, satu lagi mengenai Tok Bimo Lukar ini yang tadi saya sampaikan adalah di atas pancuran itu terdapat sebuah kolam dan ada 3 undakan yang tadi saya bilang. Di situ tempat menaruh ada yang menaruh kembang, bunga, dupa, segala macam dan kemenyan. Tempat ini masih disakralkan dan sangat dipercaya membawa berkah. Dan keunikannya adalah di situ kan ada kolam, tidak boleh mengambil air dari kolam.
Jadi dari pancuran itu kita boleh mandi, kita boleh cuci muka, boleh minum, tapi tidak boleh mengambil air yang ada di dalam kolam. Entah ini saya juga tidak tahu mengapa tidak boleh. Ya mungkin kalau untuk kearifan lokalnya adalah kalau kita mau ambil ya ambil dari pancuran, jangan dari mata airnya langsung, karena kemungkinan kalau dari mata airnya langsung bisa cepat habis itu. Oke teman-teman, demikian tadi hasil perjalanan saya jalan-jalan ke Dieng. Ini ada satu tempat yang namanya Tuk Bimo Lukar. Saya berusaha menggali apa sih legendanya di situ, mitosnya di situ, terciptanya apa di situ. Ini untuk saya bagikan, saya sampaikan, merupakan oleh-oleh dari perjalanan ke Dieng. Masih ada lagi beberapa cerita mengenai keunikan atau cerita turun temurun di Dieng. Nanti saya akan sampaikan di konten berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.